kami Satreskrim Polres Jakarta Selatan memberikan update kepada rekan-rekan terhadap penanganan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelapor ataupun korban inisial GBS terhadap terlapor yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial PSH alias PG, laki-laki, umur 61 tahun, dengan tempat di mana kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 30 Juni kemarin pukul 20.30 di salah satu bar hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan juga kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Bahwa korban pada saat di lokasi kejadian bertemu dengan tersangka PG. Pada saat pertemuan tersebut, pada jam yang kami sampaikan tadi, bahwa terjadi interaksi antara korban dengan tersangka. Pada saat interaksi tersebut, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya di awal, bahwa ada gestur dari korban yang dianggap oleh tersangka tidak baik, sehingga memicu amarah dari tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka saat itu mendorong korban, kemudian dengan menggunakan tangan korban tangan pelaku memukul wajah korban sebanyak 1 kali, sehingga korban jatuh ke lantai. Kemudian dilanjutkanlah tindakan penganiayaan tersebut kembali pada saat korban sudah jatuh di lantai. Itu berdasar dari keterangan korban, persesuaian dengan keterangan saksi lain yang sudah kami lakukan pemeriksaan sejauh ini. Setelah kami menganalisa CCTV dan keterangan saksi di TKP, terdapat persesuaian bahwa kami yakinkan bahwa ada perbuatan pidana, dan kemarin kami sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan kami tetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pasal 351 KUHP. Mengacu pada pasal 20 dan 21 Hukum Acara Pidana, sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan, tersangka PSH alias PG akan kami lakukan penahanan. Saksi-saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan sejauh ini kurang lebih 7 orang, sampai dengan saat ini 7 orang saksi termasuk saksi korban. Dengan alat bukti pendukung lainnya adalah CCTV, visum dari rumah sakit, kemudian rekam medik dari rumah sakit Pondok Indah. Korban pada saat
setelah terjadi kejadian langsung dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, dan setelah kita mendapatkan keterangan dari rekam medik tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian luka lebam di bagian muka, pelipis kanan, bagian hidung, serta berdasarkan hasil rekam medik yang kami terima, korban mengalami fraktur tulang pada bagian hidung korban, sehingga harus mendapatkan perawatan lanjutan. Mungkin sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk tambahannya mungkin dari Pak Wakasat terhadap tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Yes. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan hal yang telah disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim. Dalam hal ini kami telah melakukan tindakan kepolisian mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan proses penyidikan. Anggota telah melakukan pengecekan dan pengolahan TKP sehingga didapatkan alat bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan adanya peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Di antara 7 orang saksi itu adalah korban berinisial GBS, kemudian dari pihak security di lokasi kejadian, yaitu di salah satu bar di daerah Cilandak. Kemudian ada juga kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak rekan korban maupun keluarga korban, dan pemeriksaan terhadap tersangka. Jadi total ada 7 saksi tambah 1 tersangka. Jadi ada 8 orang yang telah kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan ini. Kami juga telah mengantongi rekam medik seperti yang tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kasat Reskrim yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah. Kemudian kami juga telah meminta visum et repertum dan kami telah menerima visum et repertum yang telah kami ajukan sebagai juga alat bukti dalam perkara ini. Selain itu kami juga telah melakukan penyitaan terhadap baju milik korban yang pada saat kejadian dikenakan oleh korban, dan akibat dari peristiwa itu terdapat bercak darah milik korban yang ada di jaket korban tersebut. Saat ini proses penyidikan berlangsung terhadap tersangka. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada Bapak Kasat Reskrim. Pak, motifnya atau pemicunya apa sih? Pak, motif atau pemicunya apa sih? Baik. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, kemudian para saksi, khususnya teman-teman korban yang memang pada saat itu ada di TKP, kemudian juga pemeriksaan terhadap tersangka, didapatkan persesuaian keterangan terkait dengan apa latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan ini. Jadi berawal dari korban bersama dengan rekan-rekannya, kemudian tersangka juga bersama dengan rekan-rekannya ada di dalam satu TKP, sedang menikmati hiburan yang ada di situ. Kemudian pada saat korban sedang mengobrol-ngobrol, didatangi oleh tersangka. Dalam hal ini tersangka merasa tersinggung atas gestur yang ditampilkan oleh si korban. Ini penilaian subjektif dari tersangka. Karena tersangka merasa sapaannya tidak dibalas. Nah, merasa tersinggung, tersangka menghampiri korban dan menanyakan kenapa seperti itu. Padahal hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh si korban. Jadi ini penilaian subjektif dari tersangka. Kemudian rekan-rekan korban mencoba melerai, tetapi tersangka yang sudah tersulut emosi melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Begitu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa ini. Pak, pengaruh alkohol. Ya, itu makanya tadi disampaikan ini penilaian subjektif. Gestur tersebut
penilaian subjektif tersangka sehingga membuat tersinggung. Jadi dengan kata-kata yang mungkin berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan bahasa bahwa lu liatin gue sinis. Kenapa lu liatin gue sinis? Jadi sangat subjektif. Jadi kami katakan penilaian gestur tersebut yang membuat tersangka tersinggung itu sangat subjektif. Kami tidak bisa membuat kesimpulan secara sepihak. Tapi yang kami yakinkan bahwa ada gestur yang berdasarkan penilaian tersangka yang menyulut emosi tersangka. Demikian. Jadi dalam proses peristiwa tersebut, tersangka dalam kondisi sadar. Memang pada saat itu mengkonsumsi minuman beralkohol, tapi tidak berarti tersangka dalam kondisi mabuk. Tersangka dalam kondisi sadar. Pak, dari kronologi tadi apa ada yang dibantah atau disangka oleh tersangka, mungkin sebagian atau sepenuhnya diakui seperti itu kronologinya? Sejauh ini secara garis besar berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti pendukung lainnya semuanya persesuaian. Jadi tidak menjadi kesimpulan kami dalam proses penyidikan sehingga kami menetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan. Saat diperiksa, tersangka cukup kooperatif ataukah ada bantahan apapun gitu? Ya, sejauh ini keterangan-keterangan saksi yang kami dapatkan itu persesuaian. Sehingga dalam proses penyidikan itu kami berpatokan terhadap dua alat bukti. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, ada keterangan surat visum yang kami dapatkan, kemudian juga persesuaian dengan barang bukti petunjuk CCTV, sehingga kami simpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pasal 351 dengan tersangka PG. Ada apa dari ada minta maaf gitu ke korban, Pak? Ada usaha untuk minta maaf? Ya, itu tidak masuk dalam ruang penyidikan kami. Tersangka apa ada luka sebaliknya, Pak? Tersangka apa ada luka sebaliknya karena menurut pengakuan kuasa hukumnya itu ada serangan balik, Pak? Ya, jadi seperti ini. Dalam penanganan perkara, kami dalam penanganan perkara pidana, kami juga penyidik menganut asas equality before the law, kesamaan di muka hukum. Jadi silahkan saja. Cuman pada akhirnya nanti kami akan menguji fakta-fakta itu. Kami akan menguji persesuaian daripada bukti, keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Namun sejauh ini terhadap perkara yang kami tangani dengan pelapor GBS, kami sudah dapat menyimpulkan bahwa terjadi dugaan tindak pidana 351 dengan tersangka PG berdasarkan dua alat bukti. Demikian.